Kali ini kita akan mempelajari materi turunan fungsi trigonometri. Untuk part 1 atau bagian pertama, kita akan mempelajari dua hal saja, yaitu mengenai notasi dan definisinya. Kita masuk ke notasi. Kita ingat terlebih dahulu bahwa turunan istilah lainnya adalah diferensial. Jadi kadang ada yang menyebut turunan, ada yang menyebut diferensial. Untuk notasinya, kalau kita mempunyai suatu fungsi f(x), maka turunannya adalah f aksen x atau dy per dx. Sekarang kita masuk ke definisi. Misalkan, fungsi y sama dengan f(x) terdefinisi untuk setiap nilai x dalam daerah asal. Maka, f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 dari fx plus h dikurangi fx per h. Inilah yang disebut dengan definisi dari turunan. Sekarang kita masuk ke contohnya. Di sini, saya akan menunjukkan langkah-langkah untuk menentukan turunan dari fx sama dengan sin x dengan menggunakan definisi limit. Perhatikan penjelasan berikut. Jadi, kalau kita mempunyai fx sama dengan sin x, maka kita tentukan dulu fx plus h-nya. Kalau fx sama dengan sin x, maka fx plus h sama dengan sin x plus h. Langkah selanjutnya, kita masukkan nilai ini ke dalam rumus definisi. Jadi nilai ini akan kita masukkan ke limit h mendekati 0 dari fx plus h dikurangi fx per h. Selanjutnya, nantinya akan kita dapatkan hasil seperti ini. Fx plus h-nya kita ganti dengan sin x plus h. Fx-nya kita ganti dengan sin x. Langkah selanjutnya, kalian perlu mengingat satu hal, bahwa kalau kita mempunyai sin A plus B akan sama dengan sin A cos B ditambah cos A kali sin B. Nah, ini akan kita terapkan untuk menjabarkan sin X plus H. Sin X plus H jadinya sin cos kosin. Sin X cos H ditambah cos X dikali sin H. Lalu sin X di belakangnya masih tetap. Langkah berikutnya, untuk mempermudah dalam penyelesaian, kita perlu mengubah suatu hal. Jadi, sin X di sini kita tukar letaknya dengan cos X kali sin H. Jadi, saya hanya menukar penjumlahan. Di sini, saya pindah ke belakang, lalu min sin X-nya saya pindah ke depan. Kita lanjutkan ke langkah berikutnya. Tadi kita sudah sampai pada langkah dengan f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 dari sin x kali cos h dikurangi sin x ditambah cos x kali sin h per h. Nah, langkah berikutnya, perhatikan bahwa di sini, di bagian ini ada faktor yang sama yaitu sin x dengan sin x. Kita keluarkan, jadinya sin x yang di dalam kurung tinggal cos h dikurangi 1. Kita lanjutkan ke langkah berikutnya. Untuk langkah berikutnya, kita menggunakan sifat limit. Jadi, kalau misalnya di sini ada penjumlahan, maka boleh kita kerjakan secara terpisah. Jadi, limit dari yang bagian depan ditambah dengan limit yang bagian belakang. Kita lanjutkan ke langkah berikutnya. Untuk langkah berikutnya, kita tinggal menghitung nilai masing-masing limit dari tiap-tiap suku ini. Jadi, perhatikan untuk yang bagian depan, di sini H mendekati 0, maka yang variabelnya X bisa kita anggap sebagai konstanta. Jadi boleh kita keluarkan seperti ini. Di sini juga sama. Nah, yang ini, yang pakai variabel X, cos X-nya bisa kita keluarkan, kita anggap sebagai konstanta.
Jadi nanti yang kita hitung adalah limit H mendekati 0 cos H dikurangi 1 per H dan limit H mendekati 0 dari sin H per H. Kalau yang ini tentunya kalian sudah ingat bahwa limit H mendekati 0 dari sin H per H nilainya sama dengan 1. Sekarang bagaimana menentukan yang ini? Kalian harus mengingat dulu rumus sudut rangkap. Jadi kalau cos 2x sama dengan 1 dikurangi 2 sin kuadrat X. Nah, langkah selanjutnya, satunya saya pindah ruas, jadinya cos 2x dikurangi 1 sama dengan min 2 sin kuadrat X. Langkah berikutnya apa? Nah, kita perlu mengubah bentuknya supaya mirip dengan ini. Nah, maka kalau di sini sudutnya rangkap, di sini sudutnya setengahnya. Maka kalau di sini sudutnya X, maka di sini jadi setengah X. Sehingga cos H-1 nantinya akan menjadi min 2 sin kuadrat setengah H. Ini berdasarkan sifat sudut rangkap. Langkah berikutnya kita akan menentukan limit H mendekati 0 cos H dikurangi 1 per H. Nah, maka yang cos H-1 tadi kita ganti dengan ini. Min 2 sin kuadrat setengah H per H. Langkah selanjutnya apa? Nah, untuk langkah selanjutnya, kita tinggal pisahkan saja. Jadi, konstantanya min 2 kita taruh depan. Sin kuadrat setengah H jadi sin setengah H kali sin setengah H. Hanya kita taruh di sini. Sehingga untuk selanjutnya yang kita dapatkan apa? Min 2 kali hasil dari ini adalah setengah. Hasil dari ini kita gunakan substitusi. Jadinya sin 0. Sin 0 hasilnya 0. Jadi keseluruhan ini nilainya sama dengan 0. Dari situ kita masuk ke langkah yang bagian sini. Yang ini tadi hasilnya 0. Yang ini hasilnya 1. Sin X kali 0, 0. Ditambah cos X kali 1, hasilnya cos X. Jadi, hasilnya adalah cos X. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan apa? Turunan dari fx sama dengan sin X adalah f aksen X sama dengan cos X. Itulah langkah-langkah menentukan turunan sin X menggunakan definisi. Selanjutnya, silahkan kalian kerjakan tugas 1. Tugas 1, kalian diminta untuk apa? Kalian diminta membuktikan bahwa turunan dari fx sama dengan cos X adalah f aksen X sama dengan min sin X. Kalau kalian tadi sudah memahami langkah-langkah penyelesaian turunan dari sin X, maka kalian tinggal lakukan langkah yang sama untuk fungsi fx sama dengan cos X.